Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Gimana kabar hari ini, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa lebih baik. Udah selesai. Baiklah, sebelumnya apa masih ingat materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya yaitu sejarah akuntansi. Apa aja poin-poinnya, temanya? Sejarah manfaat akuntansi, Bidangnya, bidang-bidang akuntansi, kemudian etika. Itu sih Kak yang Ya, betul Mutia. Itu materi kita yang sebelumnya. Iya. Baik, marilah kita move on dari materi kita yang sebelumnya. Materi kita selanjutnya yaitu pelaksanaan dasar akuntansi. Sebelumnya udah pernah dengar apa itu pelaksanaan dasar akuntansi? Enggak. Baiklah, pelaksanaan dasar akuntansi adalah yang bisa kita singkat menjadi PEDAS. PEDAS adalah hubungan antara harta atau dan modal. Harta itu apa sih, Kak? Harta mempunyai kata lain yaitu aset. Selanjutnya utang. Kata lainnya yaitu liabilitas. Modal. Kata lainnya yaitu ekuitas. Di dalam akuntansi atau persamaan dasar akuntansi ini mempunyai rumus loh. Tidak hanya di dalam fisika saja yang punya rumus, di dalam persamaan dasar akuntansi atau PEDAS ini juga mempunyai rumus, yaitu Rumusnya mumet enggak Kak? enggak, ini paling mudah, oke? Enggak kayak matematika kan Kak? Enggak, ini tidak sama dengan matematika, tapi cuman rumusnya itu utang sama dengan maaf,
Selanjutnya yaitu perlengkapan. Selanjutnya yaitu piutang. Selanjutnya yaitu beban dibayar dan buka. Di dalam harta atau aset aktiva ini mempunyai beberapa akun yaitu kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar dan buka. Selanjutnya yaitu utang atau kata lainnya yaitu liabilitas atau kewajiban. Ada yang tahu kenapa utang itu kata lainnya kewajiban? Nah, coba ya kak. Ya. Kita tahu nih, sama-sama tahu pastinya utang itu wajib harus kita bayar. Karena kalau nggak kita bayar, nanti yang kita utangin ya gimana, pasti butuh duitnya. Tapi malah ya sekarang yang kita tahu kak, malah yang utang-utangnya tadi itu yang malah yang lebih judes. Nah itu dia masalah tadi kak. Jadi kalau diingat kalau kita udah utang itu harus wajib dibayar. Betul sekali Mutia. Jadi kalau kita punya hutang itu wajib kita bayar. Itu adalah kewajibannya kak. Hmm. Nah itu liabilitas. Asih. Oke. Di dalam utang atau liabilitas atau kewajiban ini juga mempunyai beberapa akun. Yang pertama yaitu utang jangka panjang. Yang kedua yaitu utang jangka pendek. Sebelumnya ada yang tahu apa perbedaan jangka panjang dan jangka pendek? Mungkin dari segi waktunya kak. Betul. Dari segi waktu bayarannya betul. Jadi lebih singkatnya atau lebih mudah dipahaminya, utang jangka panjang adalah utang yang kita bayar yang memiliki masa pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka pendek adalah utang yang kita bayar atau yang kita wajib lunasi itu mempunyai masa pelunasannya itu kurang dari 1 tahun, yaitu sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau sampai 6 bulan. Baik, selanjutnya yaitu modal atau kata lainnya yaitu ekuitas. Di dalam modal juga mempunyai beberapa akun. Yang pertama yaitu modal awal, selanjutnya yaitu beban, selanjutnya modal awal, dividen. Ada yang tahu kenapa beban dimasukkan ke dalam modal? Karena kan kak, kalau misalnya nih kita nih pengen buka suatu usaha, ya kan? Misalnya homemade gitu ya. Ya, Oke, pasti nanti ada bahan-bahan yang mau kita beli. Nah, kemudian juga bahan-bahan tersebut pasti ada yang mengolah, Iya. ada tenaganya. Nah, tentu tenaganya itu harus kita upakan, kita bayar. Nah, makanya itu merupakan suatu beban bagi si pemilik tadi. Makanya dia masuk ke dalam bagian ke modal itu. Nanti Ya. bebannya dikeluarkan. ya betul ya. Beban itu adalah biaya yang ditimbulkan akibat kita memproduksi barang atau jasa. Contohnya, kita membuka usaha penjahit, kita itu pasti memerlukan tukang jahit, tukang pemasang paet. Jadi upah yang kita berikan kepada
Ada yang tahu apa itu dividen? Tahu Kak? Jadi kayak kita punya usaha tadi, usaha jahit tadi, terus kan kita misalnya belum punya modal, terus kita yang modal ke investor. Nah jadi setelah kita mendapatkan hasil tadi, hasil bersihnya, maka kita bagi dengan para investor. Jadi namanya bagi hasil. Iya, bagi hasil. Jadi dividen itu adalah bagi hasil kepada orang pemilik saham. Jadi contohnya kita membuka perusahaan yang besar, kita pasti akan memerlukan modal yang sangat besar. Jadi dengan cara kita mencari modal yang sangat besar itu, kita pasti akan mencari investor dengan cara kita menjual saham-saham perusahaan kita. Jadi ketika kita sudah berjalan untuk melakukan berjalan perusahaan kita, pasti kita akan mendapatkan laba. Maka seorang investor akan berhak mendapatkan laba dari perusahaan kita tersebut. Sampai di sini paham? Kak, Ya. coba kita balik lagi ke harta. Iya. Nah, harta di sini maksudnya bisa kekayaan. Nanti gimana sih dalam pentas ini Kak?
usaha sebesar 7.500.000. Pada tanggal 1 Januari Andi menyetor modalnya sebagai modal. Tapi nama akunnya yaitu ada dua, yang pertama itu kas, yang selanjutnya yaitu modal. Modalnya itu bertambah, dan kasnya itu juga bertambah. Sejumlah berapa? 7.500.000. Tanggal 5 Januari, Ali meminjam sejumlah uang dari Bank BRI untuk tambahan modal sebesar 5 juta. jadi kasnya Seperti ada dua akun ya, Iya. sama kas sama dengan Utang. Di situ ada kata utang kan? ya, karena dia meminjam uang ke Bank BRI. Kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang jadinya. Bertambah. Oh iya, bertambah. Utangnya Kasnya bertambah kan tadi dia udah pinjam. Dia meminjam uang. Berarti kalau kita meminjam uang, berarti uang kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke, Tapi bertambah utangnya ya. juga Utangnya juga bertambah. Bertambah berapa? 5 juta. 5 juta. Baik, selanjutnya Kemudian tanggal 6 Kak, tanggal 6. Andi membayar dengan uang tunai untuk sewa kantor sebesar 5 juta. Membayar utang. Membayar dengan uang tunai. Membayar uang tunai Untuk untuk sewa kantor. Untuk sewa kantor. Berarti Oh, kas sama sama modal modal. Nah, Kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Oh. Modalnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang, betul. Oke. Berapa? 5 juta. 5 juta. Sampai di sini paham? Paham. Oke, coba Mutia. Soal nomor berapa dong? Yang keempat dari Kak. 4. Coba Penny bacakan soalnya. yang B. Pada tanggal 7 Januari Tanggal 7 Januari. membeli perlengkapan kantor secara tunai 2.500.000 dari PT Indo Mandiri. Berarti Akunnya ada Kas dengan sama modal. modal. Betul. Kas sama perlengkapan. Iya, tadi soalnya kayaknya lah. Membeli perlengkapan kantor secara tunai 2.500.000 dari PT Indo. Ikan sama perlengkapan ya. Kasnya berkurang atau bertambah ya? Berkurang. Karena dia beli perlengkapan. Oke. Kasnya kurang atau tambah? Kas berkurang, Berkurang. perlengkapannya Perlengkapannya bertambah. bertambah. Oke, betul. Berapa? Dengan 2.500.000. 2.500.000. Oke. Oke. Selanjutnya Penny. Bacakan soalnya Mutia. Kemudian kode tanggal 9 Tanggal 9. membeli secara tunai peralatan kantor. Berarti kas dengan peralatan. Iya. Oke, betul. Kasnya bertambah atau berkurang Penny? Berkurang. Berkurang. Membeli Yang dibeli secara berkurang. Berkurang. Yang peralatannya bertambah.
beban dibayar di muka. Sedangkan utang apa aja? Utang jangka pendek sama jangka panjang itu. Sedangkan modal itu modal awal, pendapatan, beban, dan dividen. Iya. Sampai di sini paham kenapa kasnya sama-sama ini sama-sama bertambah karena kalau kasnya bertambah, tapi di sini dengan modalnya juga bertambah. Diletakkan kas yang di sebelah ini, contohnya kasnya 7.500.000, 7.500.000. Modalnya juga masuk ke sebelah kiri, ke kanan. 7.500.000. Selanjutnya yang tanggal 5 kasnya bertambah dan utangnya juga bertambah kan, 5 juta. Di sebelah kanannya juga diletakkan di sebelah utang, berarti 5 juta. Selanjutnya di tanggal 6 kasnya 5 juta. Modalnya masuk sebelah ke kanan juga 5 juta. Kas dan perlengkapan. Kasnya masuk ke mana? Yang di sebelah kiri itu kan. Kasnya di sebelah kiri. Yang berarti 2.500.000. Kenapa yang sebelah kanannya yang kasnya berkurang sedangkan perlengkapannya bertambah? Karena itu sebelah sama-sama di sebelah dimasukkan ke dalam harta. Jadi kalau kasnya perlengkapannya bertambah, berarti kasnya harus berkurang. Jadi tetap 2.500.000. Ini kosong ya. Iya. Dan sama juga peralatannya 2 juta. Oke. Ya. Selanjutnya yaitu tanggal 10 Kak. 10 ya. 10 apa aja Menerima pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah selesaikan. menerima Pendapatan jasa atas pekerjaan yang sudah diselesaikan. itu masuk ke Kas. kas. Kasnya bertambah berarti karena dia menerima. Akunya cuma kas saja. Modal juga. Modal. Tuh. Modalnya bertambah, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. 4 juta. Oke, sampai di sini paham? Kak. Oke. Baik, kesimpulan kita pada hari ini adalah persamaan dasar akuntansi itu adalah sama dengan neraca akuntansi. Adalah yaitu keseimbangan antara harta, utang dan modal. Makanya di sini ditulis harta sama dengan utang tambah modal. Jadi harta itu terletak sebelah kiri, sedangkan utang dan modal itu sebelah kanan. Jadi harus seimbang. Apapun yang dimasukin itu harus seimbang. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Baik, selanjutnya yaitu tanggal berapa ini? Tanggal 12 Januari Tanggal 12 Januari. perlengkapan telah berkurang karena yang digunakan sebanyak 1.500.000. Berarti kas artinya apa aja? Kas dengan Perlengkapan nggak Kak? Kasnya kurang, perlengkapannya kurang. Lengkap ini yang tanggal 12. Perlengkapan telah berkurang karena yang digunakan sebanyak 1.500.000. Berarti
harus balance namanya. Oh, Ya. gitu. Oke. Sampai di sini paham? Paham Kak. Oke, sebelum kita menutup pada pertemuan kali ini, kita akan absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir Kak.